Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai sistem pencernaan pada ruminansia. Tapi sebelum itu, silakan untuk mengisi presensi terlebih dahulu. Untuk kompetensi dasarnya masih sama, yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi, bioproses, dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu diharapkan peserta didik mampu menyebutkan organ-organ pencernaan makanan pada ruminansia, kemudian menjelaskan fungsi organ-organ tersebut, kemudian menjelaskan bioproses yang terjadi pada sistem pencernaan ruminansia, dan membandingkan proses pencernaan makanan pada manusia dengan ruminansia. Kemudian dapat menjelaskan kelainan pada sistem pencernaan manusia dan dapat menganalisis hubungan antara kelainan pencernaan manusia dengan penyebabnya. Oke, di sini ada hewan ruminansia. Apa sih hewan ruminansia itu? Nah, hewan ruminansia ini adalah hewan pemamah biak pemakan tumbuhan atau herbivora. Nah, sistem pencernaan pada hewan ruminansia ini unik ya, bisa dibilang unik dibandingkan dengan sistem pencernaan pada manusia. Nah, kenapa? Karena pada sistem pencernaan ruminansia ini terjadi dua fase. Fase yang pertama itu ketika awal makanan masuk, makanan tersebut dikunyah sebentar dan masih dalam keadaan teksturnya itu yang kasar. Nah, selanjutnya makanan tersebut akan disimpan di dalam rumen lambung. Nah, fase yang kedua, ketika rumen tersebut sudah penuh, nah hewan ruminansia ini akan mengeluarkan makanan yang dikunyahnya tadi untuk dikunyah kembali hingga teksturnya lebih halus. Nah, kemudian makanan tersebut akan masuk ke dalam lambung lagi. Oke, selanjutnya di sini ada organ pencernaan ruminansia. Nah, yang pertama itu ada mulut. Nah, mulut ini berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Nah, pada bagian mulut ruminansia ini memiliki rahang yang besar sehingga gigi gerahamnya juga berukuran besar dan lebar. Nah, sesuai dengan makanannya berupa tumbuhan yang banyak mengandung selulosa dan bersifat lebih keras. Nah, kemudian yang kedua ini ada esofagus atau kerongkongan. Nah, kerongkongan ini berfungsi sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Makanan hanya melewati esofagus tanpa melalui proses apapun. Hal ini karena kerongkongan ruminansia ini umumnya sangat pendek, sekitar 5 cm, tetapi mampu melebar untuk menyesuaikan ukuran dan tekstur makanan. Oke, selanjutnya di sini ada lambung. Nah, lambung ini berfungsi untuk pembusukan makanan dan menghasilkan enzim selulase untuk menguraikan selulosa. Nah, makanan yang telah melewati esofagus kemudian akan menuju ke lambung. Proses pencernaan pada lambung yang pertama ini untuk menampung makanan sementara sebelum dikeluarkan kembali. Lambung pada hewan ruminansia ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu ada rumen, perut besar atau retikulum, perut jala, kemudian ada omasum atau perut buku, dan abomasum atau perut masam. Nah, dari keempat bagian-bagian ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama itu ada rumen atau perut besar. Nah, rumen ini sebagai tempat penyimpanan makanan yang sudah ditelan dan membantu menguraikan makanan. Kemudian ada retikulum yang berfungsi sebagai tempat mencampur makanan hingga menjadi gumpalan-gumpalan kasar. Nah, setelah itu makanan akan didorong kembali ke rongga mulut untuk dimamah atau dikunyah yang kedua hingga teksturnya lebih halus. Kemudian ada omasum. Nah, omasum ini membantu proses penghalusan makanan secara kimiawi yang dibantu oleh kelenjar enzim dan mengurangi kadar air. Kemudian abomasum. Abomasum ini berfungsi untuk mencerna gumpalan makanan melalui enzim, dan asam klorida juga sebagai disinfektan bagi bakteri jahat yang masuk bersama makanan.
Kemudian ada usus halus. Nah, usus halus ini berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung. Nah, sari-sari makanan ini kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Oke, selanjutnya di sini ada proses pencernaan hewan ruminansia. Nah, hewan ruminansia itu contohnya itu yang salah satunya ada sapi ya. Nah, untuk proses pencernaannya yang pertama itu mulai dari mulut, kemudian makanan dimasukkan ke mulut, kemudian dengan bantuan gigi dan lidah, kemudian menuju ke kerongkongan, kemudian masuk ke lambung. Nah, lambung pada hewan ruminansia ini kan tadi terdiri atas empat bagian ya. Yang pertama itu makanan akan masuk, makanan yang dikunyah oleh hewan ruminansia atau sebut saja sapi ya. Makanan yang dikunyah oleh sapi ini akan masuk ke dalam rumen. Nah, sebagian juga ada yang masuk ke retikulum. Di dalam rumen maupun retikulum ini makanan masih berbentuk gumpalan-gumpalan kasar atau bolus. Setelah makanan di dalam rumen maupun retikulum ini penuh, kemudian makanan akan dikeluarkan kembali ke rongga mulut untuk dikunyah kembali. Untuk yang dikunyah kedua untuk mendapatkan tekstur yang lebih halus. Nah, kemudian makanan akan masuk ke omasum. Omasum ini seperti yang tadi sudah dijelaskan, di sini terjadi proses penghalusan makanan yang nantinya dibantu oleh enzim. Dan di sini juga untuk mengurangi kadar airnya. Selanjutnya makanan akan menuju ke abomasum. Nah, di dalam abomasum ini terdapat enzim juga yang membantu untuk mencerna makanan. Nah, kemudian makanan akan dibawa ke usus halus dan akan dikeluarkan melalui anus. Jadi urutannya itu mulai dari rongga mulut, kemudian masuk ke kerongkongan atau esofagus, kemudian ke rumen, lalu di rumen dan kemudian ada retikulum, kemudian dikeluarkan lagi melalui rongga mulut dan dikunyah kembali, lalu menuju omasum, kemudian abomasum, usus halus, kemudian dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya di sini ada kelainan pada sistem pencernaan manusia. Nah, Ibu di sini hanya mencontohkan 3 saja. Yang pertama itu ada apendisitis. Nah, penyebabnya ini karena adanya radang yang terjadi pada usus buntu. Nah, hal ini disebabkan karena makanan yang membusuk atau infeksi bakteri. Kemudian yang kedua ada konstipasi atau disebut juga dengan sembelit, yaitu keadaan sulit buang air besar pada seseorang. Konstipasi ini disebabkan karena penyerapan air dalam usus besar ini berlebih sehingga fesesnya itu menjadi keras. Kemudian yang ketiga ada diare. Nah, diare ini diakibatkan oleh infeksi bakteri pada kolon. Nah, sehingga mengakibatkan gangguan pada penyerapan air. Nah, akibatnya feses menjadi encer atau mencret. Kesimpulan untuk materi kita hari ini yaitu hewan ruminansia ini sistem pencernaannya berbeda dengan sistem pencernaan pada manusia. Nah, kenapa? Karena pada hewan ruminansia ini proses pengunyahannya itu dilakukan sebanyak 2 kali. Kemudian lambung pada hewan ruminansia ini ada 4, yaitu ada rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oke, untuk tugasnya silahkan dikerjakan dengan baik dan benar, kemudian dikumpulkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sekian pemaparan materi dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.